Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Satria Sultarijan, NPM 22082600076. Di sini saya membawakan materi tentang gangguan depresi. Yang pertama, kita dapat melihat definisinya. Yang mana gangguan depresi ini merupakan gangguan suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari. Terus durasinya ini minimal 2 minggu berturut-turut. Adapun etiologi dan faktor risikonya, yang pertama ada biologis, bisa disebabkan karena neurotransmitter, eh, ada seperti norepinefrin, ada serotonin, ada epinefrin, dan juga ada GABA. Yang mana norepinefrin ini berfungsi untuk mengatur fungsi kesiagaan, pusat perhatian, dan orientasi, dan juga ada pembelajaran memori, meningkatkan fungsi otonom, dan juga dan lain-lainnya. Nah, ketika terjadinya penurunan dari norepinefrin, maka akan terjadi penurunan konsentrasi dan juga terjadinya depresi. Lalu ada serotonin yang mana berfungsi untuk regulasi mood, pola tidur, seksual, kecemasan, nafsu makan, dan juga nyeri. Nah, ketika terjadi penurunan serotonin, maka akan terjadinya depresi, cemas, gangguan tidur. Lalu ada epinefrin, yang mana berfungsi untuk mengendalikan respon tubuh terhadap stres. Yang mana ketika terjadi penurunan epinefrin, maka akan terjadi penurunan fungsi otonom. Dan juga ada GABA. Nah, GABA ini berfungsi untuk menurunkan gairah, mengurangi agresi, mengurangi kecemasan atau inhibitorik. Nah, ketika terjadinya peningkatan GABA, maka akan terjadinya kehilangan dari minat seseorang tersebut dan juga terjadinya hipersomnia atau eh, rasa ngantuk yang berlebih. Lalu ada faktor risiko dan etiologi karena genetik, yang mana biasanya kita tanyakan keluarganya apakah ada yang mengidap gangguan depresi sebelumnya. Biasanya pasien-pasien yang gangguan depresi dapat memiliki faktor risiko keluarganya memiliki riwayat gangguan depresi. Terus ada eh, faktor psikososial yang mana eh, seperti peristiwa hidup dan stres dari lingkungan sekitar. Terus ada faktor kepribadian, ada faktor psikodinamik. Nah, di sini kita uh, dapat melihat patogenesis dari gangguan depresi. Nah, di sini yang pertama faktor risikonya kayak ada ilmu genetika yang mana 10-15% risiko pada sanak saudara garis keturunan pertama atau kita disebut dengan genetik atau keturunan. Terus juga ada hipotesis monoamin yang mana ini menyinggung tentang neurotransmitter. Nah, kayak berkurangnya norepinefrin dan serotonin di otak. Lalu yang kedua, ilmu genetika dan hipotesis monoamin ini masuk ke dalam faktor risiko biologis. Lalu ada teori Freudian. Nah, teori Freudian ini membicarakan tentang kemarahan dan agresi terhadap suatu kehilangan interpersonal yang berbalik ke dalam diri orang itu sendiri. Terus ada model cognitive back, yang mana tiga serangkai dari pikiran negatif mengenai diri sendiri, dunia, dan masa depan. Nah, ini pola pola berulang dari pikiran-pikiran depresif, yang mana ini masuk ke etiologi dari psikologis. Lalu, ketika terjadinya kemiskinan dan isolasi sosial akan menyebabkan peristiwa-peristiwa hidup yang buruk. Contohnya kayak kekerasan terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap orang lain. Dan juga kayak kehilangan, terus juga kayak penyakit, terus juga kayak perceraian. Nah, ketika terjadinya peristiwa-peristiwa hidup yang buruk, maka kurangnya kedekatan antara kepada orang lain. Terus juga kepercayaan dalam hubungan juga akan menurun. Nah, ini masuk ke bagian etiologi dari si sosial. Nah, ketiga etiologi ini menyebabkan depresi mayor sehingga menimbulkanlah gejala-gejala dari gangguan depresi ini karena seperti anhedonia atau kehilangan minat, anergia atau kelelahan, insomnia atau hipersomnia, terus perasaan tidak berharga, berkurangnya kognisi atau konsentrasi, suasana hati tertekan, perubahan nafsu makan, agitasi atau retardasi psikomotor, terus juga pikiran-pikiran berulang mengenai kematian atau bunuh diri. Terus ada gejala lainnya kayak kehilangan libido, kecemasan, halusinasi, delusi, terus memburuk eh, suasana hati yang berubah-ubah dalam waktu ke waktu.
Selanjutnya, kita dapat melihat derajat keparahan dari gangguan depresi. Nah, kita yang pertama berdasarkan DSM-5. Nah, kalau DSM-5 ini tidak dibedakan secara kode, tetapi dinilai berdasarkan beratnya gangguan fungsi sosial, eh, pekerjaan, dan adanya fitur psikotik atau tidak. Terus ada menurut PPDGJ 3. Nah, PPDGJ 3 ini yang pertama ada gejalanya. Nah, gejalanya ini kalau PPDGJ 3 mengklasifikasinya ada dua gejala. Yang pertama ada mayor dan juga ada minor. Untuk yang mayor dia ada tiga gejala kayak mood depresif atau perasaan dia selalu sedih, selalu dia perasaan tidak enak. Lalu ada mudah lelah, dikit aktivitas lelah. Terus juga ada kehilangan minat. Dia kurang tertarik atau minatnya kurang terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya ada gejala minor. Nah, gejala minor ini dapat kita singkat dengan si Gecap. Nah, si Gecap ini S-nya yang pertama itu ada sleep. Nah, dia rasa ingin tidur terus-menerus. Nah, kalau untuk I-nya ada interested. Yang mana ketertarikannya itu berkurang terhadap sesuatu ataupun hal-hal yang lainnya. Terus ada guilty atau merasa bersalah. Dia selalu menyalahkan pada dirinya sendiri. Terus energi, yang mana energi pada orang yang depresi ini, gangguan depresi ini dia akan berkurang. Nah, terus ada konsentrasi. Kalau orang gangguan depresi ini konsentrasinya akan menurun. Terus ada appetite, yang mana nafsu makannya berkurang. Terus ada psikomotor. Nah, psikomotor ini bisa terjadi retardasi psikomotor atau psikomotornya menurun, kayak lemah, dia nggak bisa gerak gitu. Terus ada suicide, yang mana rasa keinginan untuk bunuh diri. Terus klasifikasinya berdasarkan PPDGJ 3, yang pertama ada ringan. Nah, ringan ini di dikodekan dengan F32.0 yang mana terdiri dari dua gejala mayor dan ditambah dengan dua gejala minor. Nah, lalu ada derajat sedang. Nah, derajat sedang ini dikodekan dengan F32.1 yang mana eh, dua gejala mayor ditambah tiga gejala minor. Lalu ada derajat berat. Nah, derajat berat ini dikodekan dengan F32.1 sampai F32.3, yang mana dia ini terdiri dari tiga gejala mayor ditambah empat gejala minor. Nah, untuk eh, gangguan depresi yang derajat berat ini dapat dengan gejala psikotik atau dibarengi dengan gejala psikotik ataupun tidak dibarengi dengan gejala psikotik. Lalu sebagai dokter harus mengetahui apa yang akan kita lakukan, tata laksana apa yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama ada farmakologi. Nah, untuk farmakologi, yang pertama karena dia gangguan depresi, kita akan mengasih antidepresan. Nah, antidepresan itu ada banyak. Ada SSRI, ada antidepresan trisiklik, ada antidepresan tetrasiklik, ada SNRI, ada monoamin oksidase inhibitor. Nah, yang paling sering digunakan dan yang paling minim efek sampingnya yaitu SSRI dan trisiklik. Nah, untuk SSRI ini kita dapat menggunakan sertralin tablet 50 miligram ataupun fluoxetine tablet 20 miligram. Ini SSRI sebagai eh, first choice ya, first line. Nah, terus kalau dia antidepresan ini sebagai second choice atau second line, yang mana yang paling sering digunakan yaitu atau yang paling mudah didapatkan yaitu amitriptyline tablet 25 miligram. Nah, kalau misalnya dia diikuti atau dibarengi dengan gejala psikotik, kita dapat mengasih atau memberi pasien tersebut dengan antipsikotik. Nah, antipsikotik itu ada dua, ada yang tipikal, ada yang atipikal. Kalau eh, yang dia tipikal dia hanya mengobati gejala negatif saja. Sedangkan kalau atipikal dia dapat mengobati gejala positif dan juga gejala negatif. Nah, kalau yang atipikal tuh yang paling sering digunakan yaitu haloperidol 2 miligram. Sedangkan kalau atipikal tuh ada risperidon 2 miligram. Nah, untuk non farmakologisnya kita dapat biasanya kita rujuk ke dokter spesialis dan nanti dokter spesialis yang akan melakukan CBT atau Cognitive Behavior Therapy.
Nah, untuk efek sampingnya kita dapat memberitahu pasien bagaimana efek samping dari antidepresan dan antipsikotik. Kalau misalnya antipsikotik, dia dapat menyebabkan ekstrapiramidal seperti kayak tremor, terus sindrom metabolik dan juga lainnya. Terus juga untuk edukasinya kita juga dapat memberitahu pasien tentang keteraturan dalam meminum obat. Yang juga kita meminta bantuan dari keluarga untuk pemantauan dari penggunaan obat atau terapi-terapi yang akan nanti kita berikan. Mungkin itu saja dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.